Perkenalkan, nama saya Farisa Heri Pratiwi, NIM 230900000231. Di sini saya akan membahas masalah tentang gangguan kebisingan di pemukiman karena volume musik yang berlebihan. Berikut adalah timeline dari pembahasan saya kali ini, yaitu ada identifikasi masalah, alternatif kebijakan, usulan kebijakan, dan rencana tindakan. Kebisingan musik adalah suara yang dihasilkan oleh alat musik, sistem audio, atau perangkat lain saat memutar musik. Jika volume musik terlalu keras dan berlangsung lama, bisa menyebabkan kebisingan yang tidak sehat, termasuk dentuman bass, suara instrumen, atau vokal yang mengganggu. Terutama saat malam hari mengganggu ketenangan lingkungan. Akibatnya dapat terjadi gangguan pendengaran, tingkat stres meningkat, penurunan konsentrasi, ketidaknyamanan, konflik sosial antar warga, penurunan kualitas hidup, dan gangguan terhadap lingkungan dan ekosistem. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah saya lakukan, mendapatkan hasil bahwa seorang ibu rumah tangga mengalami masalah kebisingan dari musik yang diputar dengan volume keras. Menurutnya, penyebab dari masalah ini beragam, mulai dari ingin menciptakan suasana yang energik hingga kurangnya pengawasan terhadap volume suara yang digunakan. Beliau berharap solusinya adalah mengatur volume musik dengan lebih baik, menggunakan peredam suara untuk mengurangi intensitas suara, dan mengadakan acara musik dengan izin resmi agar terkendali. Selain itu, beliau juga merasa bahwa penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati lingkungan sekitar terkait kebisingan ini, agar kita dapat hidup dengan lebih nyaman dan harmonis bersama. Pasal 503 KUHP mengatur tentang ancaman pidana kurungan maksimal 3 hari atau denda hingga 225.000 bagi pelanggar yang melakukan hal-hal berikut. 1. Membuat keributan atau kegaduhan sehingga ketenangan malam hari terganggu. 2. Membuat kebisingan di sekitar bangunan tempat ibadah yang diizinkan atau sidang pengadilan saat sedang berlangsung ibadah atau sidang. Pasal 265 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang mengganggu ketentraman lingkungan dapat dikenakan pidana denda hingga kategori 2, yaitu maksimal 10 juta. Tindakan yang termasuk dalam penggangguan ketentraman lingkungan meliputi membuat keributan atau kebisingan yang mengganggu orang pada malam hari. B. Membuat seruan atau tanda-tanda bahaya busuk. Denda pidana harus dibayar sesuai tenggat waktu dari pengadilan dan bisa dicicil. Jika tidak dibayar, harta atau pendapatan terdakwa bisa disita dan dijual untuk membayar denda. Jika tidak mencukupi, denda dapat diubah menjadi pidana penjara, pengawasan, atau kerja sosial asalkan tidak melebihi kategori 2. Strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menetapkan peraturan dan sanksi. Berikut penjelasan mengenai kebijakan yang akan saya kembangkan. Melakukan penilaian dan pembentukan peraturan serta standar berarti mengidentifikasi daerah yang terdampak kebisingan karena volume musik berlebihan dan menetapkan batasan kebisingan di pemukiman. Ini termasuk jam malam, desibel maksimum, dan standar isolasi suara pada bangunan. Perlu dilakukan juga sosialisasi, program pengurangan kebisingan, penegakan hukum tegas, serta pemantauan dan evaluasi berkala dengan partisipasi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan. Sanksi tegas seperti denda dan pencabutan izin usaha diberikan kepada para pelanggar. 1. Menyusun rancangan peraturan sesuai dengan hasil dari konsultasi dan pembahasan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa rancangan peraturan mencakup semua ketentuan yang diperlukan sesuai dengan masalah kebisingan yang akan diatur. 2. Mengajukan rancangan peraturan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. Menerima masukan dan saran dari pemerintah daerah serta melakukan penyesuaian yang diperlukan pada rancangan peraturan dan memastikan bahwa perubahan dan penyesuaian pada rancangan peraturan tetap sesuai dengan tujuan dan prinsip yang telah disepakati sebelumnya. 4. Memastikan bahwa rancangan peraturan telah disetujui oleh pemerintah daerah. 5. Menyusun langkah-langkah untuk proses penetapan peraturan daerah, termasuk penandatanganan dan pengumuman secara resmi. 6. Melakukan verifikasi dan peninjauan ulang terhadap peraturan yang disahkan untuk memastikan bahwa isi peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Mengkoordinasikan dengan lembaga atau instansi terkait untuk memastikan kepatuhan peraturan daerah dengan hukum yang berlaku. 8. Mendistribusikan peraturan daerah yang telah disahkan kepada semua pihak yang berkepentingan. 9. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap ketentuan yang berlaku.